Hey yo guys, jadi kita udah di Cinaton, kita lagi di Cinatonnya. Ini ada Julian, ada Yudo, Bodat, Rama, Anjay. Oke, kita lanjut. I started painting all the walls just to see if you like the shade. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Namanya Wihara Dharma Jaya Twasebyo, tempat ini. Itu belakangnya Twasebyo. Jadi wihara ini ya di bawah struktur organisasinya di bawah Twasebyo. Bio itu bahasa Indonesianya kelenteng. Oh, ngerti. Orang Hokkien pakai nama Bio. Twasebyo dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Indonesia artinya kelenteng duta besar. Nah, tapi kan saya baru jelasin yang huruf Cina yang besar tuh. Iya. Kan ada yang kecil kurung. Oh iya, itu. Nah, kalau yang besar itu nama sekarang. Nama sekarang maksudnya mulai dari 1751. Ini adalah catatan sejarah kelenteng ini. Nah, kalau Anda lihat di catatan sejarah ini tidak ditulis kapan berdirinya, tapi hanya ditulis bahwa ada catatan satu kotak Hyolo tahun 1791 itu dijadikan sebagai acuan sejarah berdirinya ini atau catatan atau buktinya. Bukti terdirinya sih. Iya. Karena kalau ada buktinya kan, oh ini tercatat mulai kapan gitu. 1751. Jadi sumbernya dari mana? Oh dari itu tuh. Tuntutan sejarahnya. Ini berarti salah satu barang bukti peninggalannya Pak ya, kalau misal tulisan kalau barang ini. buktinya nanti itu tahun 1701 kan ditulis tuh ada kotak pembuatan Hyolo. Oh iya. Oke, jelas ya. Jadi ini catatan sejarahnya, Anda bisa lihat tahun per tahun. Gazebo ini kan saya bilang gazebo lah ya, biar gampang. Ini terpisah dengan bangunan utama. Kita kan kalau sembahyang ke Tuhan, ke Allah. Nah, kalau orang Cina namanya Allah atau Tuhan itu Tian. Ini khusus untuk sembahyang Tuhan. Makanya dia di luar dan nggak ada patungnya kan? Nangkep nggak? Nangkep Pak. Oke, yuk, makanya masuk. Perlu diketahui juga kelenteng ini. Kalau saya bilang masjid, di sana ada berapa agama? Satu. Tapi kalau kelenteng ini dia merangkul 3 agama. Bahasa kerennya sinkretisme. Oh iya. Kalau nggak jelas Google aja. Sinkretisme itu apa? Gitu. Ya. Atau di sini kelenteng yang merangkul 3 agama, menyatukan 3 agama. Oke. Buddha, Konghucu, Taoism. Oke. Mungkin yang saya perlu kasih tahu juga, Anda nggak tahu kan yang Taoism? Kalau Konghucu tahu? Konghucu. Pernah lihat orang Konghucu sembahyang? Jadi kalau orang Konghucu, dia apa ya? Konsepnya, dogmanya, pengajarannya, atau dia tidak menggunakan alat-alat seperti patung sebagai media. Dia biasanya hanya dalam bentuk tulisan. Nah, makanya ini Konghucu nih. Ini kalau tulisan ada tulisan, dia nggak ada patung, dia cuma tulisan. Ini Konghucu. Kalau bahasa Indonesia apa? Ujaran. Pelajaran itu ada tulisannya. Jadi ini sorry, saya nggak langsung aja. Jadi ini Konghucu. Ini pelajaran Konghucu. Sembahyang begini nih, ini Taoism. Ini Tao. Sembahyang Tao. Tao dalam ketuhanan.
Itu juga ada Konghucu dalam ketuhanan, dia tulisnya kayak begini. Nah, Buddhismenya mana? Di atas tuh. Kamu lihat gak? Ada teratai, ada undan, ada majak. Itu adanya bahkan yang 4 kan ada 4 bawah itu ada tentang Buddhism. Saya bisa terangin. Oke, kita ke dalam aja. Ini pengaruh Taoism. Ada 8 pentagonal ya. Ini juga ada 8. Ingat ya. Oke. 8. Kita mulai masuk. Jadi kalau sembahyang ini yang pertama masuk. Yang urutan yang kedua. Kalau tadi dibilang 18, tadi ingat ya yang 18 tuh di depan. Di Itu. Nah, ini Taoism. Kalau ada tulisan itu namanya atau artinya. Ini bahasa Indonesia. Ini pelajaran di Taoism. Bahasa Indonesia artinya 3 penguasa langit. Ada 3. Penguasa langit itu apa? Kamu injak apa? Karena Ada penguasanya. Di atas kepalamu apa? Langit. Ada Langit. penguasanya. Di antara bumi dan langit siapa? udara. Pohon. Oh, pohon. Udara. Apalagi? Orang. Binatang. 3 masing-masing ada yang berkuasa. Oke? Tadi kan saya bilang kalau kamu mau tahu yang tadi 1751 Iya. ada kotak. Ah, ini kotak. Oh, ini prasastinya ya, Pak ya? Ya. Kan dibilang ada tulisannya. Ini 1751. Mungkin bapakmu pun belum lahir. Belum, Pak. Ada yang mungkin belum lahir. Ini peninggalan. Ini buktinya. 1751. Oke. Tadi di depan masih ingat gak? Saya bilang ini kelenteng apa? Kelenteng Buta Besar. besar. Itu Buta besar. Oh. Yang tengahnya Pak itu kiri kanan Konghucu. Ini Oh ya, Taoism. tulisan Ya. Konghucu. Ya, jadi tiap kelenteng ada tuan rumahnya atau pemimpinnya. Nah, ini namanya itu. Jadi ini duta besar. Ya. Jadi ide mulai ada berdirinya itu dari dia. Taoism. Cheng Guanchengku itu kalau kita belum masukkan jenderal ya. Oh. Tapi dia khusus di laut, namanya apa? Admiral Laksamana. Tapi dia jenderal. Dia adalah utusan dari China untuk datang ke Indonesia. Dia turun di Jakarta. Yang di Semarang juga ada, namanya Cheng Ho, beda. Nah, ini ada kiri kanan. Ini Oh, sebenarnya iya, kena benar. pengaruh Buddhism. Oh. Jadi kalau di ajaran agama Buddha, dia punya pengawal selalu dulu. Kamu tahu? Jadi ini Taoism ya, itu tengah tuh, depannya juga Taoism. Tapi ada pengaruh Buddhanya. Ya. Nah, tapi tetap ini masih Taoism. Nah, pertanyaan sih dia siapa? Dia ini bahasa Indonesianya dia the goddess of the ocean. Dewi Samudra. Jadi ingat loh, 2/3 bumi ini samudra. Dia penguasanya. Anda tahu Buddha kan? Dia bukan Buddha. Iya. Dia perempuan. Ada namanya kan? Kamu kelihatan kalau terang begitu kelihatan namanya. Dia itu ada tulisan Cina. Buddhanya. Jadi yang gini, kalau sebelum jadi Buddha, kamu sebelum jadi Buddha, Buddha itu kalau bahasa Indonesia itu orang suci yang sempurna. Iya benar. Nah, Buddha sebelum jadi Buddha namanya Bodhisattva. Mantap. Nah, ini dia nih. Kalau ngomong ini level 1, dia level 2 nih. Dia ini kalau di agama Buddha sebagai Dewi kasih sayang, Dewi cinta kasih. Yang pasti kalau bahasa Indonesia artinya gini, dia yang menatap dengan penuh kasih sayang. Itu namanya bahasa Indonesia. Oke. Oke. Nah, ini pagoda sebenarnya bukan bangunan. Dia ini apa ya bahasa? Itu di atas itu patung Buddha. Oh iya benar. Oh, iya baru kelihatan. Katanya satu tingkat paling tinggi. Tingkat pencapaian batin seseorang. Oh. Jadi Iya. kalau orang udah suci, orang baik, tingkat 1. Kalau di Buddha sebenarnya 10 nih. Tapi dibikin 18 karena pengaruh Taoism. Taoism. Sebenarnya 10. Oke. Ini udah tingkat sini aja Anda udah suci. Taunya dari mana? Ini apa nih?
motif apa nih? Pernah ke Borobudur? Pernah. Ini apa? Relief tau? Tahu. Ini kayak apa? Bunga Teratai. Teratai. Jadi kalau Anda sudah berdiri atau duduk di atas teratai, kategorinya Anda orang suci. Oh iya. Jadi kalau kayak kita ini, kamu saya bukan di sini nih Anda katanya. Di bawah. Lu di sini nih katanya. Di kolong. Jadi tingkat pencapaian spiritual. Oke, di sini nih biar berdiri dulu biar lihat nih. Mulai dari sana sampai sana. Oh iya. Ini Taoism. Jadi mulai dari sini sampai sono. Ini kaitannya dengan hidup kita. Kok taunya dari mana? Begini. Jadi tempat ini adalah nama dewa-dewa. Termasuk Brahma. Tapi saya nggak jelasin. Tapi intinya nih, mulai dari tempat ini nih. Ini menyangkut dengan hidup kita. Dewa uang. Ini dewa penguasa. Cirinya dia pegang harta yang emas dia pegang. Oke? Wow. Punya harta, punya tahta, punya kuasa. Habis itu cari apa? Cari keluarga, Keluarga. ayah ibu. Lengkap. Nangkap. Punya keluarga, punya lengkap kan? Enggak. Kalau kamu enggak, panjang umur. Kalau kamu sehat, Iya. Oh. wujudnya kalau orang sehat itu sampai tua umurnya. Makanya dia tua. Oh iya, patungnya. Iya. Udah oke kan? Banyak aja yang ngiri kan? Betul. Kita butuh apa? Security. Udah ada. Kayaknya ini penjaganya orang Cina, tapi sebenarnya yang dia jaga bukan orang Cina. Yang dia jaga itu siapapun yang meminta bantuan. Dia makanya diwujudkan kalau senjata. The King of Monkey, Sun Gokong, Oh, Sun Gokong. Iya. ada di sini. Tahu nggak di mana? Tuh. Oh iya. Ciri khas.